siang. Selamat siang Bu. siang. Ya, terima kasih ya yang sudah hadir tepat waktu. Dan mohon maaf karena sebentar sore saya ada keperluan, maka kita majukan pertemuan kita hari ini ya. Pertemuan kita hari ini tidak membahas tentang topik tertentu, tapi kita akan membahas lebih detail tentang persiapan teman-teman untuk membuat proyek UAS. Ada yang sudah membaca? Ada yang sudah membaca? Kita langsung ke ini adalah hal yang penting yang teman-teman harus ketahui ya, tentang kriteria penilaian proyek basis data 1. Kenapa saya buat setiap komponen itu presentasinya kecil-kecil dan detail, supaya teman-teman juga tahu ya, ketika poin apa yang teman-teman lakukan itu teman-teman mendapatkan poinnya. Kalau teman-teman tidak memenuhi, berarti tidak mendapatkan poinnya, gitu ya. Itu garis besarnya seperti itu. Jadi contoh, di project ini disyaratkan teman-teman punya database itu ada namanya ya, misalnya nama projectnya itu tentang database universitas, berarti dia akan bicara tentang KHS, KRS, dan lain sebagainya. Kalau database tentang tokonya nama apa, begitu harus ada namanya ya. Itu kira-kira begitu. Kalau teman-teman tidak kasih nama untuk nama database-nya, berarti 5 poin berkurang gitu ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah database ya, yang disyaratkan adalah memiliki 5 tabel master. Kita kan sudah pernah belajar tentang tabel master ya. Terus dan ada minimal 3 tabel transaksi. Nah, 3 tabel transaksi ini juga di pertemuan terakhir kita sudah bahas contoh tabel transaksi. Kemudian setiap tabel master atau utama memiliki minimal 5 atribut. Ya, teman-teman juga sudah belajar tentang ini. Jadi garis besarnya adalah apapun yang dipersyaratkan dalam proyek kali ini, semuanya itu sudah pernah kita diskusikan dalam pertemuan pertama sampai pertemuan ke-11 ya. Terus ini juga setiap tabel memiliki 10 record. Setiap tabel transaksi melibatkan minimal 2 tabel transaksi, dan seterusnya. Nah, penilaian berikutnya, selain teman-teman melengkapi ini, nanti kan kita presentasi nih ya. Di presentasi itu juga kita ambil lagi nilai ya, 5-15%. Ketika presentasi, teman-teman per kelompok harus bisa mempresentasikan query ya, eksekusi query. Karena semua ini juga sudah kita praktekkan tentang query select, insert, update, dan delete. Kita semuanya sudah pernah mempraktekkan ini. Jadi ketika teman-teman mempresentasikan, haruslah mengakomodir keempat komponen ini, select, insert, kalau mau dapat 15% kan gitu. Kalau misalnya hanya bisa menampilkan saja ya berarti dapatnya 5. Kalau insert mungkin 7,5. Kalau select, insert, update berarti cuman 10. Seperti itu kira-kira. Lalu ada juga yang dapat yang poinnya juga besar, yaitu kemampuan eksekusi query join. Join kemarin kita juga sudah bahas. Itu juga teman-teman harus praktekkan ketika melakukan presentasi. Ya seperti ketika kita menjalankan perkuliahan itu ya. Lalu berikutnya tentang dokumentasi ya. Nah, untuk membuktikan bahwa teman-teman sudah melakukan atau memenuhi persyaratan komponen di nomor 1 dan 2 ini, teman-teman harus mengabadikan ya, mendokumentasikan ya. Ini ada nama tabelnya apa, di screenshot lalu dilaporkan di laporan di Word-nya itu. Terus nanti di PDF-kan dan dikumpulkan di Selvira ya. Itu juga harus memenuhi komponen-komponen ini, bahwa ada menunjukkan ada tabel masternya apa-apa saja dengan atributnya, kemudian tabelnya juga masing-masing mempunyai 10 record data,
Terus tabel transaksinya mempunyai melibatkan minimal 2 tabel transaksi. Lalu nanti kalau eksekusi query select-nya ada apa namanya? Ada query-nya di screenshot juga, terus hasilnya runningnya itu seperti apa tampilannya juga harus dilaporkan ya, di screenshot. Ketika melakukan query insert, update dan delete juga demikian. Kemudian ketika melakukan eksekusi query join tabel, ya untuk 2 tabel tuh seperti apa, 3 tabel seperti apa, dan 4 tabel itu seperti apa. Nah kebetulan kemarin yang saya berikan contoh itu melibatkan 4 tabel kalau tidak salah. Jadi untuk membuat 2-3 tabel saya pikir teman-teman bisa ya. Jadi kalau teman-teman melibatkan 2 berarti nilainya 5. Kalau melibatkan 3 tabel nilainya 10. Kalau melibatkan 4 tabel nilainya 15%, maksudnya gitu. Lalu berikutnya itu dokumennya, dokumentasinya ya. Selain screenshot query dan lain sebagainya ini, berikutnya adalah teman-teman juga harus mendokumentasikan agenda project ya. Dokumentasi jadwal, agenda, dan foto pelaksanaan project. Jadi kalau teman-teman lagi ngumpul-ngumpul, lagi buat query misalnya, atau lagi membagi tugas, itu dibuatkan jadwalnya ya. Contoh jadwalnya ada di halaman berikutnya. Nah ini di poin 1. Ini adalah contoh dokumentasi pelaksanaan agenda project. Jadi tidak susah ya, tidak susah. Jadi ini dilengkapi kapan kalian teman-teman ketemu pertama, lalu agendanya apa, silakan diabadikan fotonya. Kemudian pertemuan kedua kapan dilaksanakan, buat apa di sana, lalu diagendakan fotonya gitu ya. Foto pertemuannya dan foto apa yang kalian bahas, itu saja. Terus berikutnya adalah kekompakan kerjasama di presentasi ya, di presentasi. Jadi ada dari 5 orang kelompok itu 5 orang, 5-5-nya harus punya bagian, punya tugas. Misalnya si A mempresentasikan ini nama database saya ya, latar belakang kami membuat database kami latar belakangnya membuat ini, membuat database ini itu apa begitu ya misalnya. Lalu ini adalah database kami mempunyai 5 tabel, misalnya tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel apa, diterangkan seperti itu. Itu misalnya tugasnya si anggota kelompok nomor 1. Lalu anggota kelompok nomor 2 dia mempresentasikan poin tentang apa, setiap tabel kami sudah menginputkan 10 record, tabel-tabelnya itu ditunjukkan ya. Terus ini adalah tabel transaksi kami gitu ya. Lalu anggota nomor 3 mungkin mengeksekusi query-nya ya, query select-nya dan insert-nya. Lalu keempatnya mungkin update dan delete. Lalu si anggota kelimanya mempresentasikan tentang join tabel gitu ya. Teman-teman boleh membuat presentasinya dalam bentuk PowerPoint ya, tapi itu tidak keharusan ya. Kalau lebih bagus lagi pakai PowerPoint supaya ada panduan. Lalu saya mensarankan ketika kalian mempresentasikan proyek kalian bertemu di satu tempat ya. Takutnya kalau sesi diskusi, kalau berjauhan kalian tidak bisa saling membantu gitu ya. Itu adalah yang dinilai dari kekompakan dan kerjasama. Lalu peran serta dalam kelompok ini juga harus disajikan dalam laporannya ya. Misalnya si A NIM sekian, dia tugasnya sebagai koordinator. Si B NIM sekian, dia sebagai pengelola database. Si C dengan NIM sekian penyusun laporan. Si D dengan NIM sekian bertugas mendokumentasi proyek dan lain-lain. Gitu ya. Jadi masing-masing selain nilai kelompok yang besarnya maksimal 80, kalian juga akan mendapat nilai personal ya, dari kemampuan kalian sebagai pribadi ya, sebagai koordinator kah, sebagai apakah, juga sebagai penanya. Kalau kalian pada kelompok, bukan pada kelompok presenter tapi audiens, tapi kalian aktif bertanya, kalian mendapatkan poin tambahan sebesar 10%. Jadi totalnya
100%. Begitu. Nah, ini kita kan lagi menyisakan 5 minggu ya. 5 minggu sampai minggu terakhir UAS. Nah, di minggu 1 sampai 5 nanti kita akan mengundi sebanyak 3 kelompok. Ya, 3 kelompok tiap minggu, atau berarti kalau berkurang 1 di sini menjadi 14. Bolehlah, supaya jangan terlalu berat. Di minggu pertama atau minggu depan itu 2 kelompok dulu ya, 2 kelompok dulu. Lalu di minggu kedua, 2 minggu ke depan lagi baru mulai 3 kelompok. Jadi kita mau memastikan di akhir minggu sudah tidak ada lagi perkuliahan atau pertemuan. Nah, untuk mekanisme presentasinya, kalian diberikan waktu 15-20 menit untuk mepresentasikan materi. Materinya ya kalian punya database itu ya, query-querynya kalian terangkan ya, kalian jelaskan. Kemudian lalu diberikan waktu diskusi selama 10-15 menit. Lalu alurnya seperti biasa, kalian buat salam pembukaan, memperkenalkan kelompok masing-masing peran ya. Kalau ada PowerPoint-nya juga diberikan judul, outline, dan kesimpulan dan seterusnya ya. Jadi untuk saat ini semuanya berpeluang sama. Untuk minggu depan berarti peluangnya lebih kecil lagi, tinggal 12 kelompok, dan 12 kelompok itu harus sudah siap semuanya, karena siapa tahu kelompok Anda yang terpilih di minggu ketiga. Kalau kalian tidak siap dari sekarang, nanti kelabakan itu ya intinya. Nah, ini penentuan jadwal presentasi masing-masing kelompok nanti kita undi ya. Undinya juga pakai virtual. Terus presentasinya dilakukan secara virtual atau daring dengan Google Meet. Bisa pakai link yang biasa saya gunakan, atau teman-teman bisa create baru ya, lalu invite saya untuk bergabung. Oke, terus kalian wajib menyalakan videonya sebelum presentasi. Pakai baju pakaian yang bebas rapi, pakai baju yang berkerah atau kemeja. Oke, untuk pertanyaan diskusi ini juga ada syaratnya ya. Tidak boleh mengajukan pertanyaan yang mengancam, menjatuhkan. Kalau temannya tidak mampu ya jangan tambah dijatuhkan gitu kan. Lalu mencobai ya, coba-coba padahal dia sudah tahu jawabannya tapi sengaja nyoba temennya gitu kan. Lalu atau bersifat mengejek ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, kita teman-teman yang nanti menjadi kelompok presenter duluan dan atau menjadi kelompok audiens betul-betul harus menerapkan prinsip dalam pembelajaran yang saling membangun gitu ya, saling membangun. Kita kan mau maju bersama, bukan satu mau maju duluan dan menjatuhkan yang lain ya. Oke, saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti pengumpulannya kita berikan waktu sampai 2 minggu supaya teman-teman masih ada jeda waktu untuk melihat kembali apa yang kurang sehingga bisa mendapatkan nilai maksimal. Kita harapkan semuanya mendapatkan nilai 100 untuk UAS-nya, karena saya pikir tidak ada yang sulit dalam hal ini. Baik, bagaimana? Sudah cukup jelas dengan yang saya sampaikan? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya buat kesempatan. Silakan. Cukup Jelas ya. Terima kasih banyak dan semoga sukses. Sekali lagi saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa absen ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Semua salam sehat.